kita akan mendapatkan pahala. Di dalam sholat ada banyak perbuatan yang makruh yang sering dilakukan oleh orang lain. Mungkin kita ada 5 hal yang makruh yang sering kita perbuat mungkin. Ya, makruh tidak membatalkan sholat kita, tapi menjadikan pahala sholat kita tidak sempurna. Kata Nabi, teman-teman, ada orang, ya, kata Nabi, mohon maaf teman-teman, yang mau bertanya, nanti tanyakan saja di dalam grup. Ya, nah, kita ada grup, yang mau bergabung ke grup silahkan nanti saya undang. Pertanyaan-pertanyaannya mohon maaf tidak bisa saya jawab satu persatu. Nanti kalau ditanyakan di grup, insya Allah dijawab satu persatu. Ya, insya Allah dijawab satu persatu kalau di dalam grup. Kata Nabi, ada yang dapat pahala sholat cuman 1/9, 1/8, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4. Bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Ya, karena apa? Karena kemungkinan yang pertama, ya, sering tinggalkan banyak sunnah. Sering meninggalkan banyak sunnah, sholat kita pahalanya tidak sempurna. Dan yang kedua, banyak melakukan hal yang makruh, menjadikan pahala sholatnya tidak sempurna, teman-teman. Ya, nanti saya undang semuanya insya Allah. Kita masuk dulu ke masalah yang pertama dari 5 hal yang makruh. Ini penting nih. Nomor pertama adalah hal makruh di dalam sholat yang mungkin sering kita lakukan, yaitu tidak baca doa tahiyat. Tidak baca doa tahiyat, teman-teman, hukumnya makruh. At-tahiyyatul mubarakatus, kita baca tahiyat. Kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Ada tidak ketika sampai bacaan fil alamina innaka hamidum majid, kita langsung salam, tidak baca doa tahiyat. Pernah atau tidak? Siapa yang suka fil alamina innaka hamidum majid langsung salam, hukumnya makruh. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita ada beberapa doa tahiyat yang Nabi ajarkan. Kita tidak baca doa tahiyat, hukumnya makruh. Baca doa tahiyat dapat pahala sunnah, sholat kita pahalanya sempurna. Mau tahu doanya, teman-teman? Doanya yang pertama, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhir la ilaha illa anta. Doa ini ada di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Doa yang kedua, Allahumma inni amilu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh jalur periwayatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa teman-teman yang baru mendengar pertama kali doa ini? Ustaz, saya baru tahu ternyata ada doa tahiyat. Saya baru mendengar pertama kali doa-doa ini. Selama ini pahala sholat saya tidak sempurna. Komen, saya baru tahu. Teman-teman, kita mesti hafalkan supaya pahala kita sholatnya sempurna. Yang mau hafal, nanti kita kasih doanya di dalam grup. Kita hafalkan bareng-bareng. Kita kasih doanya dalam bahasa Arab pastinya. Kita kasih juga terjemahnya supaya kita tahu maknanya. Kita juga insya Allah kasih riwayat-riwayatnya supaya valid, supaya ilmunya pas. Ya, tenang. Nanti yang mau gabung, saya undang semuanya di akhir insya Allah. Ya, kita akan sama-sama belajar tentang bab sholat kita dan lain-lain. Kita belajar insya Allah. Teman-teman semua, kita masuk ke masalah yang kedua. Masalah kedua dari hal yang makruh adalah apa nih? Ini banyak orang yang belum tahu. Ada juga yang banyak yang tahu, tapi kebanyakan tidak mengerjakannya. Kebanyakan orang yaitu apa? Sholat di tempat yang sama. Hukumnya makruh jika kita sholat di tempat yang sama. Contoh, kita pergi ke masjid, teman-teman. Buat laki-laki, kita pergi ke masjid. Ini saf 1, saf 2, saf 3, saf 4. Kita selalu sholat di pojok kanan. Qobliyah, sholat fardu, sholat ba'diyah, sholat sunnah lain-lain. Kita sholat di sini tidak pindah-pindah. Hukumnya makruh. Disunahkan setelah kita selesai satu sholat, mau mengerjakan kembali sholat, pindah tempatnya. Supaya kita mendapatkan pahala sunnah, kita terhindar dari hal yang makruh.
Kalau di rumah gimana? Di rumah juga sama. Ini sajadah contohnya. Ini sajadah kita pindah. Selesai kita sholat qobliyah, kita pindah, geser sejadahnya maju ke depan. Beres sholat sunnah, mau sholat fardu, mundur sejadahnya ke belakang. Geser kanan, geser kiri, sedikit saja asalkan pindah, kita mendapatkan pahala sunnah. Seperti ini caranya, sejadahnya geser-geser sedikit saja. Paham teman-teman? Kalau sudah paham, komen paham. Contoh ini sajadah kertas ini ya. Kita sholat sunnah qobliyah zuhur. Beres, mau sholat zuhur, geser maju dikit. Sholat zuhur beres, saya mau sholat ba'diyah, geser kiri dikit. Mau sholat lagi, geser kanan, mundur dikit. Seperti itu, paham? Insya Allah. Kemudian kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu masalah ketiga untuk laki-laki. Sholat tidak pakai peci. Sholat tidak pakai tutup kepala, hukumnya makruh. Siapa yang baru tahu teman-teman? Disunahkan ketika kita sholat, kita pakai tutup kepala untuk yang laki-laki. Boleh pakai peci, pakai sorban, pakai imamah, pakai kopiah, pakai songkok, boleh. Yang penting pakai tutup kepala, asal jangan pakai kerudung ya. Usaha dari Taiwan boleh gabung, boleh. Insya Allah kita bantu juga. Kita masuk, paham teman-teman ya? Masuk ke masalah yang keempat. Hal yang makruh yang sering ditinggalkan oleh orang banyak adalah apa? Adalah tidak baca surat. Setelah kita baca Fatihah, supaya sholat kita cepat selesai, tidak dibaca suratnya di rakaat pertama dan rakaat kedua, kita meninggalkan sunnah, hukumnya makruh. Pahala kita tidak sempurna. Supaya pahala kita sempurna, kerjakan baca surat di rakaat pertama dan rakaat kedua ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ke masalah yang kelima. Afwan, kalau di Mekah padahal dilarang menggunakan peci. Masa teman-teman. Surat setelah Fatihah boleh, surat pendek apapun suratnya boleh ya. Yang kelima, ketika kita sujud, hal yang makruh yang sering kita lakukan adalah apa? Imamah boleh. Sujud, hidung kita nih, ketika kita sujud, hidung tidak nempel. Hidungnya tidak ikut kena ke sejadah. Teman-teman, hukumnya makruh. Kalau kita sujud, hidung kita tidak nempel, tidak kena ke sejadah. Supaya dapat pahala sunnah, ketika kita sujud, hidungnya ikut nempel, hidungnya ikut kena ke sejadah. Paham teman-teman? Insya Allah paham ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah beres 5 hal yang makruh ya. Kita juga teman-teman, kita akan bahas 2 perkara sunnah. 2 perkara sunnah yang sering ditinggalkan. Kita tidak dapat pahala sunnah, tidak dapat pahala sempurna ya. Tidak mewajibkan peci, tidak ada yang mewajibkan peci. Hukumnya tidak pakai peci, sholatnya makruh. Makruh itu tidak membatalkan sholat. Silakan fokus, jangan sampai salah paham ya. Teman-teman, masalah yang pertama, hal yang sunnah yang sering banyak orang tinggalkan adalah angkat tangan. Bukan angkat tangan ada yang nodong pistol ya. Angkat tangan untuk takbir. Biasanya orang lakukan di setiap rakaat, padahal cuman ada yang disunahkan itu 4 keadaan. 4 keadaan yang disunnahkan. Yang pertama, ketika rakaat pertama saat takbiratul ihram, Allah disunahkan angkat tangan. Yang kedua, di rakaat ketiga setelah selesai tahiyat awal, bangun menuju rakaat 3, disunahkan angkat tangan. Yang ketiga, ketika akan ruku, disunahkan angkat tangan untuk takbir. Yang keempat adalah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, disunahkan untuk angkat tangan. Paham teman-teman? Jadi hanya angkat tangan yang disunahkan itu di 4 keadaan saja. Paham ya? Paham ya teman-teman? Kalau sudah paham, komen paham. Kita masuk ke masalah sunnah yang kedua yang sering ditinggalkan.
Saya juga mau bahas wudhu. Ada orang banyak yang ketika membasuh hidung tidak menghirup air ke hidung. Padahal menghirup air ke hidung ketika wudhu adalah sunnah. Tapi banyak orang yang tinggalkan. Ketika kita meninggalkan sunnah, kita sudah mengerjakan hal yang makruh, teman-teman. Seperti itu. Paham? Alhamdulillah, insya Allah paham. Menghirup air ke hidung hukumnya sunnah. Kita sudah bahas, teman-teman. Alhamdulillah, ya, sudah bahas 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah. Kita melakukan keharaman jika lakukan 8 perkara hukumnya haram. Kita juga sudah membahas 5 hal yang sunnah. Kita sudah membahas 5 hal yang makruh. Kita sudah membahas 2 hal yang sunnah. Coba, saya mau tanya, penting atau tidak kita memiliki ilmu di dalam sholat kita? Penting atau tidak, teman-teman? Kita di dalam ibadah, di dalam amalia ibadah kita penting atau tidak kita punya ilmu? A, penting saja. B, penting banget. C, penting sejuta banget. Penting sekali. Karena kata Imam Ibnu Ruslan, Allah subhanahu wa ta'ala, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ibadah, kalau kita sholat tanpa ilmu. Makanya sebelum kita ibadah, selama ini kita sholat, coba tanyakan pada diri kita, berapa banyak sholat kita yang benar, berapa banyak sholat kita yang sah, atau bahkan sholat kita hanya menjadi sholat yang sia-sia kalau kita sholat tidak tahu ilmunya. Makanya perlu kiranya saya akan membahas, teman-teman, tentang 3 ilmu. 3 ilmu yang mana hukumnya wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari ketiga ilmu ini sebelum kita mati. Kita wajib belajar ketiga ilmu ini sebelum kita mati. Kalau kita tidak mau belajar, ya, kalau kita tidak mau belajar, na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah, dicap sebagai orang yang berdosa setiap saat. Na'udzubillahi min dzalik. Berdosa setiap saat, teman-teman, kalau kita tidak mau tahu tentang ketiga ilmu ini. Mau tahu atau tidak ketiga ilmu yang wajib kita pelajari sebelum mati. Kalau sampai kita tidak tahu, kita tidak mau belajar, kita dicap sebagai orang yang berdosa setiap saat. Na'udzubillah. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah, kita wajib belajar ilmu-ilmu ini. Mau tahu? Alhamdulillah, kita belajar bareng. 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Kita akan bahas nih. Apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid, wajib kita belajar. Yang kedua adalah ilmu fikih, wajib kita belajar. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, wajib kita belajar. Kita tidak bisa pilih loh salah satu ilmu ini. Kita wajib belajar ketiga-tiganya. Nanti saya jelaskan kenapa wajib belajar ketiga-tiganya. Urgensinya apa? Ya, kenapa penting? Teman-teman, kita bahas satu-satu. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu supaya kita kenal Allah. Supaya kita bisa mendekatkan diri, tahu siapa Tuhan kita Allah. Supaya kita tahu sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi rizki. Pakai ilmu tauhid. Ya. Teman-teman, yang kedua ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu tentang bersuci. Bagaimana wudhu yang benar, mandi wajib, tayamum yang benar. Ilmu yang membahas tentang sholat supaya sholat kita diterima. Ilmu yang membahas tentang zakat supaya zakatnya benar. Ilmu yang menjadi tentang puasa supaya puasanya sah. Ilmu tentang haji dan umroh adalah bagian ilmu fikih tentang tata cara ibadah kita. Yang ketiga ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk kita bisa perbaiki hati kita. Ilmu untuk memperbaiki akhlak kita. Ilmu supaya kita terhindar dari sifat-sifat tercela, contohnya riya, ujub, takabur. Kita terhindar, kita bisa menghindari.
perbuatan penyakit hati ini menggunakan ilmu tasawuf. Teman-teman, kita tidak bisa pilih salah satu. Ya, sekarang kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya bisa kita kenal Allah? Bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Sedangkan kita tidak mau belajar ilmu tauhid, tidak akan bisa. Maka belajar ilmu tauhid hukumnya adalah wajib, teman-teman. Ya. Bagaimana caranya kita bisa bersuci dengan benar, sholat dengan baik, zakat, puasa, haji, umroh yang diterima? Kalau kita tidak mau belajar ilmu fikih, maka belajar ilmu fikih hukumnya wajib. Lalu terakhir, bagaimana sih caranya kita punya hati yang bersih, hati yang suci, akhlak yang sesuai dicontohkan oleh Nabi, terhindar dari sifat-sifat iri, dengki, penyakit hati lain-lain? Kalau kita tidak mau belajar ilmu tasawuf, maka belajar ilmu tasawuf hukumnya, teman-teman sahabat ilmu yang dirahmati Allah, wajib. Kita tidak bisa pilih salah satu. Kata Imam Malik, siapa yang pilih fikih saja tanpa belajar ilmu tasawuf dicap sebagai orang yang fasik. Kita bersucinya jago, sholatnya rajin ke masjid, zakat, puasa, haji, umroh tiap tahun, tapi ibadahnya pengen dilihat orang. Ujub, merasa ibadahnya paling baik, paling sempurna karena dia tahu ilmu fikih. Ya, puasanya, hajinya hanya untuk sombong supaya dipanggil bapak haji, dipanggil ibu haji, amalannya nol di hadapan Allah. Rugi, teman-teman. Celaka kalau kita belajar ilmu fikih tanpa tasawuf. Kita belajar tasawuf saja, tidak mau belajar fikih. Ustaz, saya mah hatinya sudah baik, akhlaknya sudah baik, saya tidak punya penyakit hati, ria, ujub, takabur dan lain-lain, tapi tidak bisa sholat, tapi nggak bisa puasa, nggak bisa haji umroh, nggak bisa bersuci dengan baik, amalannya nol di hadapan Allah, teman-teman. Ustaz, saya mah cukuplah mendekatkan diri kepada Allah saja, nggak perlu belajar fikih tasawuf. Hati-hati. Gimana caranya kita dekat dengan Allah kalau kita nggak bisa sholat, kalau kita nggak bisa zakat, puasa, bersuci, haji, umroh? Gimana mau dekat dengan Allah? Maka belajar ketiga ilmu ini, teman-teman, wajib dipelajari semuanya. Satu saja kita tinggalkan di antara ketiga ilmu ini, pincanglah kehidupan kita dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita bahas dulu nih bab bersuci dan bab sholat, 2 saja. Apa sih? Seberapa penting sih kita belajar? Coba, teman-teman, kita coba, ya. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah, kita bahas bab sholat. Contoh bab sholat saja dulu, ya, yang wajib sholat. Tahu tidak, sebelum kita sholat kita wajib tahu dulu ilmunya, ilmu tentang sholat kita, ya. Kita harus tahu rukun sholat. Gagal salah satu rukun kita penuhi, sholat kita tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i ada 13. Kemudian kita wajib tahu syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 7. Kita wajib tahu syarat sah takbir, ya. Syarat takbiratul ihram tadi ada 16. Kita baru bahas 1. Gagal menjaga salah satunya, sholat kita tidak sah. Kita wajib belajar syarat membaca surat Al-Fatihah. Nah, syarat membaca surat Al-Fatihah ada 14. Kemudian kapan kita harus sujud sahwi, ya, tidak bisa begitu saja, ada 4 keadaan, ya. Kemudian kita wajib belajar tasdid supaya tidak mengubah makna. Tasdid dalam Fatihah ada 14, tasdid di dalam tahiyat ada 21. Coba, teman-teman, siapa yang baru pertama kali mendengar angka-angka ini, yang belum pernah belajar tentang semua ilmu tentang sholat kita, komen mau belajar, komen mau belajar. Kita belajar bareng-bareng. Sebelum kita sholat, kita harus tahu dulu, harus bisa dulu bersuci, teman-teman. Kalau kita tidak bersuci dengan benar, sholat kita tidak sah. Di dalam bab bersuci, sedikit saja kita terangkan bagaimana caranya mandi wajib, bagaimana rukun tayamum. Kalau tidak ada air, pakai tayamum. Rukun tayamum kita harus tahu supaya sah tayamum kita. Kemudian syarat sah tayamum kita harus tahu. Kemudian kita wajib tahu rukun wudu. Kalau di dalam wudu kita tertinggal 1 rukun, wudu kita tidak sah, otomatis salatnya tidak sah. Yang terakhir adalah contoh adalah rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib kita harus tahu.
Teman-teman, saya mau tunjukkan sedikit saja tentang cara mandi wajib sunnah Nabi. Mau tahu? Mau tahu mandi wajib sunnah Nabi, teman-teman semua? Kalau kita dalam keadaan punya hadas besar, apa saja yang kita tidak boleh lakukan? Ya, mandi wajib sunnah Nabi. Insya Allah, bismillah, kita sedikit saja jelaskan dari sebagian kecil ilmu yang akan kita pelajari. Ini contohnya orang ya, anggap saja ini orang, teman-teman. Nah, ini kanan, ini kiri. Nah, kita basuh dulu, bagi dua dulu nih tubuh kita. Pertama yang harus kita basuh adalah apa? Adalah tubuh sebelah kanan bagian depan 3 kali. Kanan depan 3 kali. Setelah itu kanan bagian belakang 3 kali. Siapa yang baru tahu cara mandi wajib sunnah Nabi? Setelah kanan selesai, pindah ke kiri bagian depan. Tubuh sebelah kiri bagian depan 3 kali. Setelah itu kiri bagian belakang 3 kali. Berapa sering kita mandi wajib tapi tidak mendapatkan pahala sunnahnya? Tuh, yang baru tahu mandi wajib sunnah Nabi, komen baru tahu. Ini baru mandi wajib. Belum lagi tayamum sunnah Nabi, wudhu sunnah Nabi, ya, mandi wajib sunnah Nabi. Nanti kita akan pelajari hal-hal yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang mari kita tanya kepada diri kita sendiri, berapa tahun kita usia sekarang, teman-teman? Ya, coba. Usia kita berapa tahun sekarang? Kita belum pernah mempelajari ketiga ilmu ini. Mungkin ada yang di atas 40 tahun, ada 50 tahun, 60 tahun. Mungkin ada yang masih 20, 30 tahun. Coba, pernah tidak kita bertanya kepada diri kita sendiri, teman-teman? Ya, pernah tidak kita bertanya jenazah, zakat, puasa, kita akan pelajari. Ini daging semua isinya. Kita akan belajar kembali tauhid kita, rukun Islam, rukun iman. Selama ini kita hanya hafal saja, tapi tidak tahu maknanya. Tidak bisa mengaplikasikan keimanan, keislaman di dalam kehidupan kita. Betul? Kita akan belajar, teman-teman semua, pengertian la ilaha illallah. Kita belajar salat istinja menggunakan batu. Kita akan belajar fardu wudu. Kita akan belajar rukun mandi wajib, syarat sah wudu, perkara yang membatalkan wudu, syarat sah tayamum, rukun tayamum, benda najis yang berubah menjadi suci. Kita akan belajar kehuzuran sholat, syarat sah sholat, pembagian hadas. Kita akan belajar, teman-teman, syarat sah takbiratul ihram. Semuanya ada 16. Gagal kita menjaga salah satu saja, sholat kita tidak sah. Tadi kita baru bahas satu, jangan panjangkan A-nya. Kemudian syarat sah membaca surat Fatihah. Baca Fatihahnya salah, sholatnya tidak sah. Wajib kita memenuhi syarat baca Fatihah. Tasdid dalam surat Fatihah wajib kita belajar. Contoh di dalam ayat, nah di sini nomor 9, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di atas huruf ya-nya ada tasdid. Artinya kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, kita meminta pertolongan. Tapi kalau ya-nya hilang, kita tidak tahu bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari aku menyembah, kepada matahari aku meminta pertolongan. Ya, kita sedang sepil nih Kak Causa. Ya, kemudian tempat mengangkat tangan. Apa saja yang akan kita pelajari? Tasdid dalam tahiyat. Ya, sebab-sebab sujud sahwi, sunnah ab'ad, perkara yang membatalkan sholat. Kita akan belajar bab bersuci, sholat, pengurusan jenazah, zakat, puasa. Semuanya kita akan hatamkan, teman-teman. Ya, lebih adem ayem dengar Gus Baha, silahkan. Dengar Gus Baha, silahkan. Gus Baha lebih berilmu, jauh lebih berilmu daripada saya. Silahkan dengarkan Gus Baha, tidak perlu dengarkan saya, sama saja. Ya, silahkan. Saya tidak maksa teman-teman harus dengarkan saya, tidak. Dengarkan sesuai dengan yang kita ya, yang penting ada gurunya. Silahkan. Yang kedua, landasan selanjutnya adalah kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab ini kita akan belajar tasawuf, akhlak, adab dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Adab-adab tentang ibadah kita, adab